Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan Usben di sini, masih di seri video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar masih di bab aproksimasi pada chapter 2. Pada video kali ini kita akan belajar pembulatan hasil pengukuran berat. Oke, kita langsung saja ke materinya. Oke, pembulatan pengukuran berat sama dengan pembulatan pengukuran panjang pada video chapter 1 ya. Pada pembulatan pengukuran berat, fungsinya sama, dia digunakan untuk mempermudah perhitungan atau untuk menyederhanakan hasil pengukuran berat ya. Jadi, kita akan membuat angka yang banyak dan rumit ya, terkesan susah untuk dihitung, itu akan menjadi angka yang lebih sederhana atau sedikit angkanya sehingga mudah untuk dihitung. Oke, kita langsung ambil contoh. Oke, di contoh ini kita punya timbangan ya. Ini adalah timbangan yang umum kita temui ya di mana-mana. Timbangan analog menggunakan jarum ya. Di sini kita akan menimbang sebuah semangka ya, di mana pada jarumnya dia tidak tepat pada angka 5 dan dia juga tidak tepat pada angka 6. Sehingga kita perkirakan saja hasilnya yaitu 5,4 kg. Nah, kita ganti timbangannya. Ini adalah timbangan digital. Jadi kalau timbangan yang awal tadi itu menggunakan jarum, kalau timbangan digital dia akan mengeluarkan angka yang biasanya bentuknya desimal ya. Nah, kita timbang dulu nih, ada HP, kita jejer ya, kita susun, kemudian kita timbang ya. Mereknya sengaja Usben sensor karena tidak di-endorse ya. Oke, kita langsung perkirakan hasilnya. Bukan perkirakan, kita langsung lihat hasilnya pada angka yang tertera di timbangan menunjukkan 2910 gram ya. Ini kalau kita jadikan kilo, dia jadi 2,91 kilo ya. Oke. Kemudian menggunakan timbangan digital lagi, kita akan menimbang Ultraman. Oke, bagaimana mungkin Ultraman segede itu kita timbang ya? Pantas saja tulisannya error di situ ya kan. Aduh, ini Ultraman ini kan pembela kebenaran, penghancur perkotaan ya kan. Ya, jadi kalau di seri filmnya Ultraman ini punya beban 19.975 ton ya, ini berat banget ini ya, pantas dia sekali loncat hancur tuh kota ya kan. Oke, kita langsung ke cara pembulatan. Oke, kita langsung ke pembulatan desimal ya. Jadi yang kalau lupa atau masih belum paham bagaimana cara pembulatan desimal, bisa dicek video aproksimasi chapter 1 atau ke video pecahan waktu awal-awal dulu di pembulatan pecahan ya. Kali ini Usben langsung kasih contoh. Kita punya 2,910 kg. Kita akan bulatkan ya seperti biasa. Kita mulai dari angka yang paling belakang. Angka yang paling belakang ada 0 ya. Karena 0 kurang dari 5 jadi kita coret ya. Kemudian ada angka 1, karena 1 juga kurang dari 5 jadi langsung kita coret saja. Kemudian ada angka 9. Karena 9 ini lebih dari 5, maka 9-nya kita coret, tapi angka di depannya kita tambah 1 ya. Jangan lupa itu. 2 ditambah 1 sama dengan 3 ya. Jadi 2,910 kg kita bulatkan jadi 3 kilo. Oke, angka selanjutnya adalah 9,2 ton ya. Kita mulai dari angka paling belakang. 2, karena dia kurang dari 5, jadi langsung kita coret. Angka di depannya tidak usah ditambah 1 ya. Jadi 8,2 ton kita bulatkan jadi 8 ton ya. Nah, ini sih terlihat angka yang awalnya itu banyak, karena kita bulatkan dia jadi lebih mudah ya kan. Jadi sedikit angkanya, mudah untuk dihitung nanti. Oke. Nah, itu kalau menggunakan angka. Bagaimana kalau kita langsung membulatkan ya kan? Dari timbangan. Nah, tentu saja kita ambil bagian ya angkanya saja, timbangannya tidak usah kita lihatkan. Nah, di sini ada angka pada timbangan. Misal nih jarumnya, nah seperti ini. Kita cukup melihat jarum ini apakah lebih dekat ke angka 1 atau ke angka 0. Ya. Karena jarumnya lebih dekat ke angka 1, maka kita bulatkan jadi 1 kilo ya. Contoh lain nih. Misal jarumnya nah ke sini. Ya. Kemudian kita lihat jarumnya lebih dekat ke angka 5. Karena jarumnya lebih dekat ke angka 5, kita bulatkan jadi 5 kilo. Nah, seperti itu saja caranya. Kalau membulatkan dari timbangan analog, yaitu timbangan jarum, mudah sekali. Nah, sekarang bagaimana kalau
Nah, jarumnya dia tidak dekat ke 5 juga tidak dekat ke 4. Bagaimana ini? Nah, ini kan kalau kita ambil desimalnya dia 4,5 kilo, ya kan? Kalau kita ambil langsung dari jarum, ketika dia di tengah-tengah, kita bulatkan dia ke atas seperti ini. Oke, kalau kita ambil angka desimalnya, karena 5 juga sama dengan 5 ya, masih ingat kan? Kalau dia sama, kita coret dan angka di depannya kita tambah dengan 1. Ya, 4 tambah 1 sama dengan 5 kan. Jadi sama saja sebetulnya. Mau membulatkan langsung dari timbangan atau diambil angka desimalnya dulu sama saja. Oke. Nah, ini Usben mau kasih lihat pada kalian apa sih yang paling berat di dunia ini. Oke. Tidak usah banyak-banyak ya kan, nanti kelamaan nih videonya. Jadi kita ambil 6 yang paling berat. Yang pertama ada, nah, gajah Afrika. Ini kayak kenal gajahnya ini ya. Ini jangan-jangan gajah dari video kemarin ini. Oke, karena kemarin itu gajah-gajahan, kali ini kita buat dia jadi gajah beneran ya. Jadi gajah itu di Afrika sana bebannya atau beratnya itu sampai 11 ton ya. Peringkat 6 ada gajah. Kemudian ada truk ya. Jadi ini truk kontainer ini dia bisa mengangkut beban ya, beratnya itu bisa sampai 17 ton ya. Bayangin aja tuh truk berat banget kan. Oke, selanjutnya ada paus biru. Wah, ini. Jadi paus biru ini beratnya sampai 200 ton ya. Untung aja nih hewan satu ini dia tinggalnya di tengah lautan sana ya, di tengah-tengah samudra ya kan. Nggak kebayang nih kalau hewan darat beratnya segini nih kan. Bisa dibayang itu ketika kita lagi asik belajar di kelas, tahu-tahu nih hewan segede gini muncul di tengah lapangan gitu kan. Wah, bisa ribut nanti. Oke, lanjut. Di peringkat 3 ada kapal terbesar di dunia ya. Itu adalah Symphony of the Seas ya, yang beratnya sampai 226.000 ton ya. Peringkat 3 ada kapal. Kemudian di peringkat 2 ada bumi ya. Jadi peringkat 2 ada bumi itu sendiri ya. Ini ada 5,24 dikali 10 pangkat 21 ton ya. Maksudnya gimana nih? Jadi 10 pangkat 21 itu artinya nolnya nanti ada 21 ya kan. Jangan tanya Usben dah nyebutnya gimana. Usben juga bingung nih 10 pangkat 21 karena terlalu banyak nolnya nanti ya kan. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau bumi itu sendiri ada di peringkat 2, peringkat satunya apa ini kan? Yang paling berat di dunia, sedangkan buminya sendiri udah di peringkat 2 ya kan. Maka yang di peringkat 1 itu ada, nah ini dia. Jadi yang paling berat itu adalah orang yang mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum subuh ya kan. Sholat subuhnya aja sudah berat ya kan. 2 rakaat sebelum subuh juga lebih berat lagi. Nah, tapi dibanding beratnya mengerjakan itu, Allah balas ya kan pahalanya itu. Yang kita tahu dari hadis ya kan, bahwa pahala mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih dari dunia dan seisinya. Yuk, jadi kalau mau dapat pahala yang lebih dari dunia ini, maka kerjakanlah amalan sunnah ini. Oke. Nah, itu saja untuk video kali ini ya kan. Berarti dengan selesainya aproksimasi chapter 2, maka video seri pembelajaran matematika untuk semester ganjil juga sudah selesai ya kan. Itu saja dari Usben. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini ya kan. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.